In 1944, George Stinney Jr. was just 14 when a rush to judgment sent him to his death in South Carolina's electric chair. Convicted in the murders of two little white girls, Stinney's trial reportedly took just 3 hours. The all-white jury deliberated just 10 minutes. Now, 7 decades later, attorneys for the Stinney family asked for a new trial to clear his name. Halo guys, lama nih gak jumpa, maaf baru bisa upload sekarang dikarenakan ada beberapa kesibukan yang membuat kami tidak bisa upload terlebih dahulu. So, I'm so sorry. Jadi, hari ini aku akan membawakan kisah yang akan membuat hati dan nurani kalian bergerak. Umumnya, di masa lalu, hukuman mati merupakan hukuman yang sangat sering dilakukan untuk sebuah kejahatan yang dinilai berat, seperti membunuh seseorang, dan ya, hukuman mati hingga sekarang pun masih ada. Akan tetapi tidak sekejam dan seumum pada masa lalu. Oke, jadi hari ini kita akan membahas sebuah kasus tentang seorang anak yang bernama George Stinney Jr. yang merupakan remaja termuda yang dihukum mati karena suatu kesalahan. Apa yang dia lakukan? Pantengin terus video ini hingga selesai. So please, be quiet. Unit heading up to the code 3 chase. Suspect was last reported southbound on Highway 99. Can you give me more info on that call? George Eunice Stinney Jr. lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1929 di Alcolu, South Carolina, Amerika Serikat. Lingkungan George merupakan lingkungan yang dimana saat itu masyarakat kulit hitam dan kulit putih dipisahkan oleh jalur kereta api. Keluarga George sendiri tinggal di rumah perusahaan yang sederhana sampai mereka terpaksa pergi ketika George dituduh membunuh 2 orang gadis berkulit putih. Pada bulan Maret tahun 1944, Betty June Binnicker yang saat itu berumur 11 tahun dan Mary Emma Thames yang berumur 7 tahun sedang mengendarai sepeda di Alcolu untuk mencari bunga. Mereka melihat George dan adiknya Aim yang kemudian berhenti dan kemudian bertanya kepada mereka, apakah mereka tahu di mana menemukan maypops? Jadi maypops itu merupakan sebuah bunga ya yang berwarna ungu yang tengahnya tuh berwarna kuning seperti ini. Dan itu adalah menjadi momen terakhir gadis itu terlihat. Betty dan Mary tidak pernah pulang pada hari itu. Hilangnya mereka mendorong ratusan penduduk Alcolu, termasuk ayahnya George, untuk berkumpul dan mencari gadis-gadis yang hilang itu. Tidak sampai hari berikutnya, ketika mayat mereka ditemukan di lelumpuran sebuah parit. Dokter yang mengidentifikasi mayat mereka, yaitu Dr. Asbury Cecil Bozard, mengatakan tidak ada tanda bahwa mereka melakukan perlawanan. Akan tetapi kedua gadis itu dipastikan telah melewati sebuah pembunuhan yang mengerikan karena di kepala mereka teridentifikasi beberapa luka. Mayat Mary ditemukan dengan kondisi memiliki lubang yang menembus dari dahi hingga ke tengkorak belakangnya bersama dengan potongan sepanjang 2 inci di atas alis kanannya. Sementara itu Betty menderita setidaknya 7 pukulan di kepala. Dan Dr. Asbury menyimpulkan bahwa Mary dan Betty memiliki luka yang kemungkinan disebabkan oleh benda tumpul seperti palu ataupun besi. Sebuah rumor beredar di sekitar kota itu bahwa gadis-gadis itu telah berhenti di sebuah rumah orang berkulit putih pada hari di mana mereka dibunuh. Akan tetapi, polisi tidak pernah memeriksa dan mencurigai orang berkulit putih tersebut. Ketika petugas penegak hukum daerah Clarendon mengetahui dari saksi bahwa Betty dan Mary terlihat sedang berbicara dengan George dan adiknya. Kemudian polisi langsung pergi ke rumahnya George dan di sana George Stinney Jr. segera diborgol dan diinterogasi selama berjam-jam di sebuah ruangan kecil tanpa didampingi kedua orang tuanya, seorang pengacara ataupun saksi. Beberapa saat kemudian, polisi mengklaim bahwa George mengaku telah membunuh Mary dan Betty karena George berencana untuk berhubungan seks dengan salah satu dari mereka, akan tetapi gagal. Jadi, George ini mengaku telah membunuh mereka karena gagal berhubungan seks. Beberapa orang mengatakan George terlihat sangat ketakutan sehingga ia terpaksa mengatakan seperti apa yang diinginkan oleh polisi, meskipun tidak ada bukti yang mengarahkannya kepada tindak kejahatannya tersebut. Seorang petugas polisi bernama H.S. Newman menulis dalam sebuah pernyataannya bahwa saya menangkap seorang anak lelaki dengan nama George Stinney Jr. Dia kemudian memberikan pengakuan dan memberitahu saya di mana dia
menemukan sepotong besi dengan panjang sekitar 15 inci. Dia bilang dia meletakkannya di selokan sekitar 6 kaki dari sepeda dua gadis tersebut. Polisi itu menolak untuk mengatakan di mana George ditahan karena desas-desus tentang hukuman mati tanpa pengadilan menyebar di seluruh kota. Bahkan orang tuanya tidak tahu di mana George berada, sedangkan persidangannya George semakin hari semakin dekat. Pada saat itu, umur 14 tahun sudah dianggap sebagai usia yang dimana suatu kejahatan yang dilakukan oleh diri sendiri bisa dipertanggungjawabkan. Pada 24 April 1944, sekitar sebulan setelah kematian gadis-gadis tersebut, persidangan George Stinney Jr. dimulai di gedung pengadilan Clarendon. Pengacara yang ditunjuk pengadilan adalah Charles Plowden. Charles ini dikatakan tidak melakukan apa-apa untuk membela George. Dan selama 2 jam persidangan, Charles gagal memanggil saksi ke pengadilan ataupun menyajikan bukti yang meragukan kasus ini. Sepotong bukti yang paling signifikan yang diajukan untuk menuntut George adalah dugaan pengakuannya. Tetapi tidak ada catatan tertulis dan dari George bahwa dialah yang melakukan pembunuhan tersebut. George belum melihat orang tuanya dalam beberapa minggu. Dan juga orang tua George juga terlalu takut untuk datang ke pengadilan. Dikarenakan bisa-bisa kedua orang tuanya itu diserang oleh gerombolan orang-orang kulit putih. Jadi dikatakan bahwa di persidangan ada 1.500 orang berkulit putih yang mengelilingi pengadilan yang membuat orang tua dari George takut karena akan diserang oleh orang-orang berkulit putih tersebut. Singkat cerita, tidak sampai 10 menit, hakim langsung menghasilkan keputusan hukuman mati bagi George kecil. Terkesan memang agak buru-buru dan seolah berat sebelah. Diketahui, saat itu George dihadapkan dengan perangkat pengadilan yang semuanya adalah orang-orang berkulit putih. George sendiri yang kita tahu dari gambar itu George berkulit hitam. Sebenarnya agak rasial kalau dibilang ini adalah karena faktor warna kulit. Tapi kalau kita melihat fakta soal rasisme yang begitu kuat di tahun 40-an, mungkin saja memang ada yang tidak beres soal keputusan tersebut. Eksekusi George Stinney Jr. sebenarnya bukan tanpa protes dari masyarakat. Di South Carolina sendiri, warga kulit putih dan hitam mengajukan petisi kepada Gubernur Olin Johnston untuk memberikan gerasi kepada George mengingat usianya yang masih sangat muda. Jadi gerasi itu adalah sebuah pengampunan atau keringanan hukuman. Sementara itu, ratusan surat dan telegram mengalir ke kantor gubernur yang isinya memohon untuk memberikan belas kasihan kepada George. Para pendukung George mengimbau dengan segala cara mulai dari gagasan dasar tentang keadilan hingga konsep keadilan Kristen. Tetapi pada akhirnya tidak ada yang dapat menghentikan eksekusi tersebut. Pada 16 Juni tahun 1944, di Lembaga Permasyarakatan Negara bagian South Carolina di Columbia, dengan membawa sebuah Alkitab yang terselip di bawah lengannya. Dengan berat hanya 95 pound, ia mengenakan baju tahanan bergaris-garis dan kemudian diikat ke kursi listrik yang sangat besar. George begitu kecil sehingga orang yang mengatur mengalirkan listrik berjuang untuk menyesuaikan elektroda ke kaki kanannya. George kemudian diberikan sebuah topeng untuk dipakai yang sangat besar karena topeng itu untuk ukuran orang dewasa, yang kemudian diletakkan di atas wajahnya. Seorang asisten kapten bertanya kepada George apakah dia punya kata-kata terakhir. George menjawab, "No, sir." Kemudian asisten itu kembali bertanya, "You don't want to say anything about what you did?" Again, George reply, "No, sir." Ketika petugas menyalakan saklar listrik sebesar 2400 volt, listrik itu langsung menjalar melalui tubuh George yang menyebabkan topeng dari George terlepas. Matanya langsung melebar dan berkaca-kaca dan air liur keluar dari mulutnya dan dilihat oleh semua saksi yang hadir di ruangan itu. Setelah 2 sentakan listrik lagi, George meninggal. George dinyatakan meninggal tak lama kemudian. Hanya dalam rentang waktu, hanya 83 hari sejak ditangkap, George telah didakwa dengan tuduhan pembunuhan atas 2 gadis kecil itu, diadili, dihukum, dan dieksekusi oleh negara. Beberapa tahun kemudian, kasus George Stinney Jr. kembali dibuka pada tahun 2014.
Adiknya mengklaim bahwa pengakuan George telah dipaksakan dan ia memiliki alibi bahwa pada saat tragedi itu, ia bersama saudara perempuannya Amy sedang mengawasi sapi keluarganya yang sedang makan. Kemudian ada juga seorang pria yang bernama Wilford Johnny Hunter yang mengaku sebagai teman satu sel George mengatakan bahwa George membantah telah melakukan pembunuhan atas Mary dan Betty. Dia berkata kepada Johnny bahwa aku tidak melakukannya. Mengapa mereka harus membunuhku karena sesuatu yang tidak kulakukan? Setelah pertimbangan selama berbulan-bulan, pada 17 Desember tahun 2014, Hakim Carmen T. Mullen membatalkan tuduhan pembunuhan yang dilemparkan kepada George Stinney Jr. dan menyebutkan bahwa hukuman mati yang telah dilakukan kepadanya sebagai suatu ketidakadilan yang sangat besar. Dan akhirnya selama 70 tahun penantian, George Stinney Jr. telah dinyatakan tidak bersalah. Terus mungkin ada yang bertanya-tanya ya, lah terus begitu siapa yang membunuh Betty dan Mary? Saya udah coba cari-cari ya, tapi gak dapet siapa pelaku di balik pembunuhan tersebut. Jadi maaf, tapi kalau misal ada teman-teman yang tahu boleh komen di bawah. Jadi itulah kasus tentang George Stinney Jr., remaja termuda yang pernah dihukum mati. Baiklah, jika kalian suka dengan video ini silahkan like video ini, dan jika tidak suka dislike video ini jangan lupa komen dan subscribe untuk terus mendukung channel kami. Oh ya guys, jangan lupa komen di bawah untuk kasus-kasus atau misteri yang akan kita bahas selanjutnya ya. Terima kasih.